Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang menghormati, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi terakhir pada akuntansi sektor publik. Baik, materi yang terakhir yang akan kita sampaikan ini adalah terkait dengan audit sektor publik. Nah, jadi kita berbicara mengenai audit sektor publik. Tentu saja teman-teman yang dikatakan sektor publik, kita lebih fokus bahasan dari kemarin pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pasti diperlukan pemeriksaan untuk menjamin program-program yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, audit sektor publik ini adalah di mana kita berbicara audit dulu adalah proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi dan kriteria yang sudah ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi bahasa sederhananya audit ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti keuangan dan kinerja yang sudah ada dihadapkan dengan peraturan, kemudian hasil, kemudian kesesuaian penggunaan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan program kerja itu digunakan sebagai pengukuran supaya program itu dapat dilihat sesuai enggak dengan harapan yang telah direncanakan di awal dan melanggar tidak dengan peraturan yang berlaku, yang hasilnya di sini adalah dikomunikasikan untuk untuk pembuatan keputusan ke depan dan lain sebagainya. Nah, di dalam sektor publik tentu saja yang dilakukan audit adalah organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba. Ada seperti Pemda, ada BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan kekayaan negara. Apakah swasta bisa dilakukan audit sektor publik? Ya bisa saja kalau swasta itu menerima dana bantuan hibah atau dari anggaran negara yang melibatkan kekayaan negara itu mengalir kepada yayasan atau pihak swasta tersebut untuk melakukan suatu program yang dijadwalkan oleh negara. Nah, di sini ada perbedaan audit sektor privat dan audit sektor publik. Kalau audit sektor publik itu yang dilakukan adalah pemeriksaan terkait aktivitas perusahaan, entitas swasta. Kemudian kalau audit sektor publik yang dilakukan audit adalah pemerintah dan juga yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Kemudian entitas yang diaudit adalah entitas, ada program, kegiatan, fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya katakan tadi sesuai atau tidak. Kemudian standar audit yang digunakan kalau audit sektor privat ya ikut dengan standar SAP-nya IAI. Kalau audit sektor publik ya mengikuti standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kalau swasta ya tidak begitu domain terhadap patuhan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau sektor publik itu merupakan faktor domain karena kegiatan di sektor publik itu sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait bagaimana penggunaan dana anggaran dari negara tersebut. Nah, di sini tujuan audit sektor publik kita ketahui bahwa organisasi sektor publik mendapat amanah dari kepercayaan dari negara dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan. Jadi pemerintah daerah termasuk salah satu organisasi sektor publik itu kan mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat di suatu daerah tersebut untuk melakukan pengelolaan pembangunan, pengelolaan pembiayaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu dituntut untuk melakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Supaya
pengelolaan yang transparan dan dapat ditingkatkan itu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya. Nah, untuk menjaga akuntabilitas, transparansi itu diperlakukan audit pada sektor publik tersebut. Nah, audit itu informasinya nanti digunakan oleh pemerintah daerah untuk ya perbaikan. Jadi informasi yang diperoleh oleh audit sektor publik digunakan oleh pihak internal untuk melaksanakan perbaikan internal. Jadi misalnya rekomendasinya apa, nah nanti pemerintah daerah itu melakukan perbaikan dari rekomendasi hasil audit. Nah, dari segi tujuan audit sektor publik, kalau hasil audit ini juga diperlukan oleh pihak eksternal di luar entitas yang diaudit. Jadi di luar pemerintah daerah yang diaudit, yaitu sektor publik mengelola sumber daya publik mengutamakan kewenangan secara tepat dan peraturan sesuai ketentuan yang ada dan peraturan yang ada. Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. Jadi kalau masyarakat membutuhkan informasi itu juga, jadi hasil audit ekster publik juga dibutuhkan untuk masyarakat, supaya masyarakat itu merasa aman, lega kalau uangnya yang disetor melalui retribusi, pajak dan sebagainya itu ya dikelola untuk pembangunan, untuk pembiayaan yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kan begitu. Ini peraturannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Nah, jenis-jenis audit sektor publik kalau di dalam pemerintah ada 3 jenis, yaitu yang pertama pemeriksaan laporan keuangan. Tentu saja kalau dari proses kegiatan pemerintah daerah itu menggunakan uang daerah, pasti ini yang menjadi proses pemeriksaan utama adalah bagaimana prinsip-prinsip akuntansi keuangan itu dilakukan sesuai peraturan atau tidak. Jadi bagaimana proses penggunaan uang itu sesuai peraturan-peraturan ketentuan keuangan daerah atau tidak, ketentuan-ketentuan penggunaan keuangan nasional atau tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian dari penggunaan keuangan itu lalu diturunkan untuk pemeriksaan kinerja. Apakah uang yang digunakan sesuai dengan peraturan itu hasilnya efektif, efisien, ekonomis untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut. Maka perlu dilihat hasil pekerjaannya, jalannya yang diaspal itu sesuai standar yang sudah ditetapkan atau belum, kualitas bangunannya sesuai standar atau belum, kualitas pelayanan kesehatan itu sesuai standar atau belum. Itu namanya pemeriksaan kinerja. Nah, dari hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, kalau ditemukan suatu celah, kesalahan, kelalaian, tindak pidana korupsi, nah ini nanti dilanjutkan audit yang ketiga adalah audit pemeriksaan investigasi untuk tujuan khusus. Jadi audit investigasi ini adalah audit lanjutan dari pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kegiatan kinerja kalau ditemukan penyalahgunaan, penyelewengan, tindak pidana korupsi atau celah adanya kesalahan yang merugikan negara. Sehingga dilakukan audit tujuan khusus untuk melihat lebih dalam bagaimana presentase kesalahan, kerugian, tindak pidana korupsi yang dilakukan di pemerintah daerah tersebut. Maka adanya pemeriksaan investigasi biasanya adalah ATT, audit dengan tujuan khusus. Nah, kita bandingkan audit keuangan dengan audit kinerja. Ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau audit keuangan yang menjadi objek itu adalah laporan keuangan. Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah. Nah, ini lebih bersifat ke kuantitatif pada keuangan. Nah, ini tidak terlalu analitis ya, menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja. Kemudian kalau audit kinerja yang diaudit adalah objek auditi, organisasi, program, aktivitas, kegiatan, fungsi.
Jadi untuk menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Apakah uang yang digunakan tadi memang efektif, efisien, efektivitas dalam peningkatan kesejahteraan, kesesuaian, dan sebagainya. Ini lebih bersifat kuantitatif, ini analitis sekali, karena ini melihat hasil kinerjanya yang dilihat, bukan hanya laporan keuangannya, tetapi melihat bagaimana kinerja program-program itu berhasil atau tidak. Nah, ini membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, selanjutnya kalau di sini ada audit keuangannya biasanya mempertimbangkan analisis biaya manfaat, kalau kinerja itu mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat termasuk ini biaya manfaat dipertimbangkan. Jadi ketika mengeluarkan biaya segini, manfaatnya seberapa. Kalau audit keuangan tidak ada biaya dan manfaat yang dipertimbangkan, hanya sesuai tidak laporan keuangan itu sesuai dengan peraturan. Kemudian audit keuangan itu waktu pelaksanaannya tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Kalau audit kinerja ya sewaktu-waktu. Audit keuangan dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu. Jadi audit keuangan itu yang dinilai adalah yang diaudit adalah keuangan tahun lalu, dinilai tahun sekarang. Kalau audit kinerja itu mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kemudian audit keuangan tidak dimaksud untuk membantu melakukan alokasi sumber daya optimal. Ini tidak berkaitan dengan itu, hanya menilai uangnya itu dikelola dengan baik, wajar atau tidak. Kemudian audit kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja. Kemudian audit keuangan tidak dapat tidak ada rekomendasi audit atau follow up auditi. Ya, jadi langsung ini laporan keuangannya sesuai tidak sesuai. Kalau audit kinerja ada rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Di dalam segmen audit laporan keuangan atau audit keuangan yang menjadi catatan adalah segmen laporan keuangan, ada pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran, aktif atau tetap, kemudian permintaan anggaran, selisih anggaran dan anggaran, ada pengendalian pengawasannya anggaran, penyusunan laporannya bagaimana, kemudian pengamanan aktiva, pengendalian pengawasan sistem, ini dilakukan berbasis komputer. Pengendalian internal atas ketaatan pada peraturan perundang-undangnya bagaimana, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dengan dugaan kecurangannya itu ada atau tidak. Nah, ini yang dilakukan dalam audit keuangan. Kalau di dalam audit kinerja, jadi pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen bagaimana kualitas kinerja entitas suatu program kegiatan pemerintah yang diaudit. Jadi betul-betul yang diaudit adalah kinerja dari pemerintah, hasil kinerjanya bagaimana. Nah, ini karakteristik kinerjanya adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas. Dilakukan audit manajemen, audit program, jadi audit kinerja itu ya audit manajemennya dan audit programnya bagaimana. Audit ekonomi dan efisiensi ini adalah dilakukan untuk menentukan apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya yang hemat dan efisien. Apa yang menjadi penyebab pemborosan dan inefisiensi? Apakah entitas tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penghematan dan efisiensi? Nah, jadi ketika misalnya audit ekonomi dan efisiensi itu ketika menunjuk rekanan, apakah harganya ini sesuai harga pasaran atau tidak? Bagaimana harga itu diperoleh, manfaatnya apa? Jadi kalau harganya di atas harga pasaran, ada indikasi markup anggaran atau markup harga, ini kan terjadi pemborosan dan tidak efisiensi. Maka nanti menjadi temuan, ini juga dapat menjadi temuan. Nah, pertimbangan dalam audit ekonomi dan efisiensi adalah mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Jadi bagaimana proses penunjukan pengadaannya, bagaimana proses pembelian barang dan jasa, bagaimana proses lelangnya. Kemudian melakukan
pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan dengan biaya yang wajar. Jadi harus ada HPS, harganya sesuai dengan pasar, dibuktikan dengan harga-harga yang ada di pasar. Apakah harganya wajar, kalau beli 1 sama beli 10 bagaimana, itu pasti nanti ada penghitung-hitungannya. Melindungi dan memelihara sumber daya negara secara memadai. Jadi dilakukan audit ini ya supaya sumber daya yang ada di daerah itu ya terproteksi dari kecurangan-kecurangan. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan tanpa tujuan yang kurang jelas. Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan. Jadi dalam melakukan pekerjaan itu kan ada ukuran-ukuran berapa orangnya, itu juga dilihat dari situ. Kemudian menggunakan prosedur kerja yang efisien, menggunakan sumber daya staf, peralatan, fasilitas, mematuhi persyaratan, dan lain sebagainya. Kemudian audit terhadap program itu tujuannya adalah tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan badan lain yang berwenang, efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, fungsi instansi yang bersangkutan, tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap pengaturan perundang-undangan yang ada. Teman-teman sebagai contoh biar mudah saja, pernah tidak jalan baru yang sudah diaspal, bagus. Hari ini teman-teman lewat. Kemudian 3 hari lagi teman-teman lewat, kok ada proses pengambalan jalan. Padahal jalan ini baru. Berarti jalan itu telah dilakukan audit program. Diketahui di beberapa titik ada spek yang ukuran aspalnya kurang memadai. Maka rekomendasi auditnya adalah perusahaan yang melakukan tender, memenangkan tender dan melakukan pekerjaan itu berkewajiban untuk melakukan penembalan atau penebalan aspal sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena biasanya temuan auditnya seperti itu. Kalau tidak ya nanti dibawa ke ranah hukum, ini ada kerugian negara yang timbul karena program anggarannya ada tetapi dilakukan tidak sesuai spek. Itu terkait audit kinerja. Kemudian ada lagi audit investigasi. Saya katakan tadi kegiatan ini adalah memeriksa dengan lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya, spesifikasi pada bidang-bidang pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau ada penyalahgunaan wewenang atau ada indikasi kecurangan atau ada indikasi penyelewengan uang negara. Itu dilakukan audit investigasi. Jadi hasil berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada tingkat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Biasanya merupakan pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya ya saya katakan tadi. Ini membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan informasi masyarakat. Misalnya kalau ada aduan, ini bangunannya jelek, ini aspalnya jelek, ini kayunya jelek ya, ini dilakukan audit investigasi. Adanya permintaan dari Dewan Komisioner atau lain sebagainya. Nah, hasil dari audit investigasi ini nanti digunakan kalau terbukti adanya penyimpangan ya suatu pengelolaan negara itu akan dikenai sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang ada kalau sampai adanya kerugian atau wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait. Jadi yang kena bukan hanya pemerintah, biasanya rekanan juga kena, pelaksana program juga kena, konsultan juga kena. Jadi biasanya kalau tindak pidana korupsi pembangunan itu yang kena banyak. Apalagi ada suap dan sebagainya. Ini peraturan-peraturan. Ini keuangan yang menjadi sektor auditor publik, teman-teman sudah tahu ada APBN, APBD, BUMD, BUMN, anak BUMD, dana pensiun, dan lain sebagainya. Saya kira itu terkait dengan materi audit sektor publik ada 3, ada audit keuangan, ada audit kinerja, dan ada audit investigasi atau audit dengan tujuan khusus. Ini sebagai gambaran teman-teman untuk memahami yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sektor publik itu perlu dilakukan audit sektor publik. Saya kira itu. Terima kasih.
Jadi dengan rangkaian materi ini kita selesai materi perkuliahan pada semester ini meskipun dengan daring. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi kita semuanya. Teman-teman semua jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera selesai dan kita dapat bertatap muka di kampus kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.